Yesus berkata, pada akhir zaman nanti, satu orang tidak akan masuk surga. Satu orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga. Semua orang tidak akan masuk surga. Berarti orang-orang biasa masuk juga gereja itu tidak ada faedahnya. Berarti saya berdoa selama itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan satu orang benar pun tidak akan masuk surga, setengah orang pun tidak akan masuk surga. Kalau begini saya bilang, bagaimana caranya? Apa jadinya saya nanti akhir-akhir ini? Di sini tidak. Salam teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam video kali ini. Saya percaya bahwa damai sejahtera daripada Kristus Yesus selalu menyertai saudara-saudari sekalian. Dalam video kali ini kita akan belajar satu video lagi, yaitu seorang bapak tua yang sudah bau tanah. Yang sudah bau tanah sedang ngibul. Dan ini sangat dipercayai oleh saudara-saudari kita yang muslim. Saya juga tidak tahu bagaimana cara mereka bisa percaya hal ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar lagi. Kita langsung melihat video bapak tua yang sudah bau tanah ini. Tuhan berkati. Akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu, pada tahun 80-an, dari tahun 70-an, saya belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayan. Selama saya menyelik isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu, selama 6 tahun kami menyidik kitab perjanjian baru. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak tua ya. Bapak tua ini, dia berkata bahwasanya ya, dia dari tahun 80-an atau tahun 70-an, ini juga tadi terbalik penyampaiannya ya. Sekitar tahun 80-an lah ya, mereka menyelidiki, katanya mereka, entah siapa teman-temannya, tapi kita lihat dia sendiri yang mengatakan hal ini. Dia belajar sekolah Alkitab 6 tahun ya, 6 tahun. Kemudian dia sudah menjadi pendeta gitu. Dan yang dia baca tadi itu kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah yang dia bongkar, tentang apa yang dia mau bongkar di situ. Nah, apakah teman-teman percaya gitu dengan apa yang disampaikan oleh bapak tua ini? Tentu tidak. Saya secara pribadi ketawa ketika melihat dan menonton video beliau. Kenapa? Karena masa 6 tahun belajar teologi, belajar menyelidiki Alkitab ya, gitu di sekolah Alkitab. Karena pada dasarnya ya hanya 4 tahun. Saya selesai daripada sekolah Alkitab selama 4 tahun, teman-teman, dan saya mendapatkan gelar sarjana teologi ya. Jadi tidak 6 tahun. Ya mungkin bisa dikatakan mahasiswa abadi. Ya, kalau sudah sampai lewat dari 4 tahun atau 5 tahun. Kalau 5 tahun mungkin masih dimaklumi karena mungkin ada penyesuaian SKS dan lain sebagainya. Tetapi jika sudah sampai 6 tahun berarti itu udah lain. Mungkin itu special blessing ya buat bapak tua ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam videonya tadi dia katakan bahwa dia akan membongkar kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menemukan bahasa, katanya, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Nah, ini di mana terdapat? Jika dia seorang pendeta dulu, ya, masa dia nggak mengerti kalimat kitab itu? Sebenarnya percakapan ini adalah percakapan Musa dengan Yahweh atau Allah ketika Musa berada di Gunung Sinai. Waktu Tuhan memilihnya sebagai seorang nabi untuk datang ke Bani Israel ya, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan Musa ketakutan sehingga dia bertanya, bagaimana nanti kalau bangsa itu bertanya tentang namamu, apa yang katakan kepada mereka? Lalu Tuhan Allah atau Yahweh berkata kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, aku adalah aku. Lagi firman Allah kepada Musa, beginilah kamu katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus
aku kepadamu. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan baca ayatnya. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, teman-teman, begitulah ayat daripada atau kalimat daripada firman Tuhan yang diucapkan oleh Bapak tua tadi, tapi keliru. Ya, jadi seharusnya ya seperti yang kita baca tadi, bahwa aku adalah aku, lagi firmannya kepada Musa itu, ya, beginilah kamu katakan kepada bangsa Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, teman-teman sekalian, di sini jelas bahwa Bapak ini sedang mengarang cerita. Ya, di situ tidak ada kalimat akulah aku dan Allah adalah Allah. Itu tidak ada, teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah tahulah ya bagaimana ya berbohong dan juga melakukan tafsiran-tafsiran, juga membacakan firman Tuhan dengan salah. Jadi kita bisa pastikan dia bukan pendeta, dan juga Bapak tua ini tidak pernah belajar teologi. Untuk itu mari kita melihat videonya yang berikut. Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Usir mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti. 2 ikan. Muridnya menyedorkan ikan dan dia mengangkat ke atas. Yesus berkata, ya Bapak, berkatilah 5 roti 2 ikan. Ya Allah maksudnya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah melihat sendiri dan mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak tua ini, ya, mengaku pendeta tetapi menceritakan tentang isi Alkitab saja masih ngawur. Ini sebenarnya yang diceritakannya adalah kisah yang ada di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, ya. Ada juga di kitab Lukas, Markus, dan juga pun di kitab Yohanes. Nah, teman-teman, di sini Bapak tua ini berkata bahwasanya dalam peristiwa itu Yesus dan murid-muridnya berada di padang gurun. Nah, ini keliru teman-teman. Karena Yesus bukan berada di padang gurun pada saat itu, tetapi berada di wilayah Galilea. Ya, sebenarnya tujuan Yesus dia menyingkir sebenarnya di seberang sungai Galilea untuk apa? Untuk beristirahat. Namun orang banyak mengetahui tentang Yesus karena Yesus adalah orang yang terkemuka pada saat itu, dan juga banyak orang yang senang dalam pengajarannya. Mereka mengerti kitab suci sehingga mereka mengikuti Yesus terus-menerus. Dan waktu tiba di salah satu desa, ya, dan akhirnya orang banyak yang dikatakan tadi 5.000 orang ya jumlahnya, mereka tidak dapat makanan, tidak ada apa-apa pada saat itu kepada Tuhan Yesus dan juga para muridnya. Lalu kisahnya benar, dikatakannya bahwa muridnya datang menyampaikan kepada Yesus, ya, karena banyak orang. Tetapi ada kalimat yang janggal dari penyampaiannya, yaitu uang 1 juta tidak cukup untuk memberikan makanan mereka ini. Nah, di ayat Alkitab tidak menjelaskan demikian. Yang dikatakan di sana bahwa kita tidak cukup banyak makanan, gitu. Suruhlah mereka pulang sehingga mereka bisa membeli makanan di desa-desa terdekat. Tetapi Yesus melarang mereka. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamulah yang memberi mereka makan. Lalu murid-muridnya berkata, kami punya ya cuman 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Ini mana cukup kalau secara pribadi ya kita berpikir, karena dipikir para murid pada saat itu mana cukup. Tapi Yesus mengambil itu dan memberkatinya. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Dan semua orang mendapat makanan. Bahkan roti dan ikan itu berlebihan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa ada lebih 12 bakul. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini lagi kita bisa pastikan bahwa Bapak tua ini tidak pernah belajar teologi ataupun sekolah Alkitab, dan juga tidak pernah jadi pendeta. Dia bohong. Untuk itu, mari kita belajar lagi, melihat dan mendengarkan videonya yang berikut. Mendidik sekolah Alkitab itu, saya mendidik sekolah Alkitab itu, saya simpulkannya. Yesus
Allah dalam kitab Taurat mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah, jangan bilang Allah itu Yahweh, Allah itu Yehova, sebab doktrin itu mengatakan apa itu trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Tidak pernah saya sebut nama Allah, saya bilang. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama itu mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Seharusnya saya menyembah kepada Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, saya bilang. Dalam Perjanjian Baru itu mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa saya berdoa kepada Yesus? Ya Yesus, berkati anakku, berkati istriku, berkati sawah ladangku. Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah 5 kue, 5 roti, 2 ikan. Yesus berkata, ya Bapa, ya Allah. Tapi mengapa saya mengambil Yesus? Nah, dia melanjutkan kembali, ya, dia menjelaskan pun tak bolak-balik ya. Teman-teman, saya rasa lucu dan ketawa untuk mendengarkan kesaksian Bapak tua ini ya. Dia mengatakan lagi, teman-teman sekalian, selesai dia menyelidiki sekolah Alkitab itu, menyelidiki sekolahnya gitu. Jadi mungkin maksudnya setelah dia menyelidiki selama kuliah tentang firman Tuhan itu, nah akhirnya dia menemukan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Nah maka sembahlah Allah itu maksud dia. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita benar-benar diyakinkan lagi bahwa dia tidak pernah belajar sekolah teologi atau sekolah Alkitab, dan juga tidak pernah menjadi seorang pendeta. Gitu. Kenapa? Karena dari cara dia menjelaskan saja sudah berbohong dan tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang diucapkannya. Dalam videonya berikut, ya, dia berkata bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra. Entah dari mana dia ambil doktrin ini, teman-teman ya. Jadi, dan ini memang fakta, gitu. Ya, karena memang ini hanya untuk mencari sensasi, hanya untuk mencari nama, hanya karena untuk membanggakan agama yang baru dipeluk ya, atau dipilih ataupun diimani pada saat ini, sehingga membuat sesuatu hal yang sangat lucu, bahkan bisa mempermalukan dirinya sendiri, gitu. Dan saya percaya saudara-saudara kita yang Muslim pasti bahagia dengan kesaksian seperti ini. Wih, ternyata Kristen ini kafir, ternyata Kristen ini tidak benar, ternyata Kristen ini memang agama yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau kita udah mereview kembali, melihat kembali, membuka mata kita, membuka pikiran kita, tentunya kita akan tahu tentang kebenaran itu ya. Jadi orang awam saja yang menilai tentang mantan pendeta ini, yaitu Bapak tua ini, ya pasti bisa tahu bahwa ini dia sedang berbohong dan sudah tidak benar. Nah, teman-teman, dia tadi singgung kenapa aku menyembah Yesus sementara Yesus tadi menyembah kepada Allah, ya, memberkati ladangnya, memberkati ini semuanya. Ya wajar gitu, ya. Dia merasa tidak benar ketika dia percaya kepada Yesus karena dia tidak mengerti tentang Tritunggal atau Trinitas. Ya, dia katakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Bapak tua yang terhormat, sebenarnya kamu ini udah bau tanah. Ya, udah bau tanah sebenarnya. Gitu. Doktrin Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Bapak tua sampaikan. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra. Lalu Allah Roh Kudusnya kemana? Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah bukti-bukti bahwa banyak para mualaf yang hanya ya membuat sesuatu hal yang aneh-aneh supaya mereka mendapatkan uang, supaya mereka ditolong oleh agama yang baru mereka masuk. Nah, mereka membusukkan kekristenan. Gitu. Mereka menghina kekristenan, melecehkan tentang doktrin kekristenan. Tetapi biarlah, karena itu akan mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti atau di akhirat. Mereka pertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Untuk itu kita lihat video yang berikut. Yesus berkata, pada akhir zaman nanti 1 orang tidak akan masuk surga. 1 orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga.
semua orang tidak akan masuk surga. Berarti orang-orang biasa masuk juga gereja itu tidak ada faedahnya. Berarti saya berdoa selama itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan satu orang benar pun tidak akan masuk surga, setengah orang pun tidak akan masuk surga. Kalau begini saya bilang, bagaimana caranya? Apa jadinya saya nanti akhir-akhir ini? Di sini tidak jaminan. Ya teman-teman sekalian, kita udah dengarkan sendiri lagi apa yang dikatakan oleh Bapak tua ini. Ya, saya tidak mengerti teman-teman apa yang dia maksud. Ya, perkataan Yesus di akhir zaman katanya, satu orang pun tidak masuk surga, setengah orang pun tidak masuk surga. Gitu. Dan ini dia tidak sebutkan ayatnya sehingga kita tidak bisa cari tahu di mana ayat yang mengatakan demikian. Nah, ini berarti hanya pikirannya, ya. Dia hanya membual ya di sini. Dan yang paling lucu dan yang kita tidak mengerti, setengah orang ini tidak masuk surga. Jadi satu orang tidak masuk surga, setengah orang pun tidak masuk surga. Nah, pertanyaannya, setengah orang ini seperti apa? Apakah setengah manusia dan setengah binatang? Gitu. Nah, perasaan tidak pernah saya lihat ya di dalam Alkitab. Untuk itu teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat sendiri bahwa dia bukanlah seorang teologia dan juga bukan seorang mantan pendeta, karena dari cara dia menjelaskan saja sudah ngawur alias tidak benar. Di dalam perjanjian lama itu, dalam kitab Taurat itu saya mengembara di situ, dia berkata Nabi Sulaiman berpuasa, Nabi Musa berpuasa, masih ada lagi Nabi berpuasa. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang, Nabi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi mengapa saya tidak? Saya bilang, sekarang saya sudah selesai sekolah Alkitab. Saya tidak pernah menjalankan ini. Guru yang mengajarkan saya tidak pernah mengucapkan itu, saya bilang. Dan pernah menerapkan itu untuk kami. Apa jadinya saya? Saya membaca dari kitab tentang Nabi Musa, Nabi Harun itu. Rasa-rasanya saya melayang-layang di padang pasir bersama serta mereka. Apa jadinya? Nah, di video ini teman-teman sekalian tidak kalah lucu dan tidak kalah juga dari video-video sebelumnya, bahwa dia memang terus berbohong dan juga terus salah di dalam penjelasan kitab suci. Ya, kalau dia mantan pendeta tentunya tidak seperti ini, tidak ngawur seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi kita jangan percaya dengan omong kosongnya. Nah, di sini katakan setelah dia mengembara ya. Dari kitab perjanjian lama juga perjanjian baru. Di situ dia mengatakan ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, ya ada nabi ya mati kamus, nggak tahu lagi, hilang. Ini di pikirannya sudah tidak ada lagi tentang nabi. Karena begitu banyak nabi ya. Kita percaya sekitar 24 nabi dari kekristenan. Mereka percaya sekitar 25 nabi. Tapi teman-teman sekalian langsung tidak ada di pikiran. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya, dia berkata dia berpuasa, ini berpuasa, Yesus berpuasa, tapi dia tidak. Nah, siapa yang salah? Apakah di dalam kekristenan itu dilarang untuk berpuasa? Malahan dianjurkan untuk berpuasa, gitu. Tapi tidak ada pemaksaan juga. Yang di dalam Kristen tidak ada pemaksaan, beda dengan Muslim. Ya, sudah harus dipaksakan kalau puasa itu bulan puasa ya harus, itu wajib. Tapi di kekristenan tidak itu, karena itu hubungan pribadi dengan Allah. Ya, pribadi kita sendiri, tidak ada yang maksa kita, gitu. Nah, jadi yang menarik di sini dari pembahasan yang terakhir ini teman-teman sekalian dari video Bapak tua ini adalah dia berkata gurunya ya sebenarnya dosen ya, tapi kita ikuti bahasa dia. Gurunya waktu dia sekolah Alkitab ya tidak mengajarkan untuk berpuasa kepada mereka. Nah, ini kebohongan besar lagi. Saya 4 tahun belajar teologi. Itu diwajibkan untuk berpuasa. Kita ada puasanya, puasa bersama ada, puasa pribadi juga ada. Kita diajarkan karena berpuasa itu membawa kita ya lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Di saat berpuasa kita bisa lebih menjaga diri kita, mengkhususkan diri kita, ya, penyembahan yang benar kepada Allah, sehingga kita tidak terkontaminasi dari hal-hal duniawi lagi, misalnya dari segi makanan, kita harus bisa tahan diri gitu. Ya, banyak hal tentang dalam berpuasa kita bisa menahannya dan kita berfokus hanya kepada Allah. Itu tujuannya. Dan ini dari Muslim pun juga akan paham hal ini. Tetapi teman-teman sekalian, inilah ya, apa yang disampaikan oleh para mualaf ini.
Gitu. Ada begitu banyak sekali para mualaf di Indonesia ini, kita sudah mendengarkan, dan semua menyebarkan tentang kebohongan, bahkan mereka menista agama Kristen, menafsirkan sembarangan, dan juga membuat tafsiran-tafsiran yang ngawur, ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan mereka baca Alkitab pun tidak sesuai. Tapi ya ini dia lagi, ya, saudara-saudari kita dari Muslim bangga dalam hal ini. Nah, untuk itu video kali ini sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya untuk memberikan pembelaan juga membongkar kebohongan-kebohongan para mualaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.